Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Pitagoras. Nah, Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Adapun rumusnya adalah, perhatikan gambar. Di sini ada segitiga siku-siku ABC. Nah, jadi ABC, sisi di hadapan sudut A panjangnya adalah A kecil, sisi di hadapan sudut B kecil, dan sisi di hadapan sudut C kecil. Nah, A dan B ini adalah sisi siku-siku, sedangkan C ini adalah sisi yang terpanjang atau sisi miring. Maka berlaku, jadi sisi yang terpanjang, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau mencari sisi miring atau sisi yang terpanjang ini, apabila dikuadratkan hasilnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Kemudian kalau mencari A, karena A ini adalah sisi siku-siku, berarti A ini kalau dikuadratkan sama dengan sisi yang terpanjang dikuadratkan dikurangi sisi siku yang lainnya dikuadratkan. Jadi kalau mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Demikian juga untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku adalah 8 dan 6. Maka tentukan atau hitunglah panjang AC. Nah, terlihat bahwa AC ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Maka untuk mencari panjang sisi miring itu adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga AC kuadrat 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, hasilnya AC kuadrat sama dengan 100. Berarti AC akar dari 100 atau hasilnya adalah 10. Jadi sekali lagi, untuk mencari sisi terpanjang maka sisi siku-siku dikuadratkan dijumlahkan. Berikutnya contoh yang kedua, perhatikan gambar. Hitunglah panjang BC dari gambar yang diketahui ini. Jadi BC ini adalah sisi siku-siku yang diketahui sisi miringnya 15 dan panjang sisi AC 12. Maka untuk mencari panjang BC atau mencari panjang sisi siku-siku berarti sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi siku-siku yang lainnya dikuadratkan, atau BC ini adalah 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat kemudian diakar. Jadi hasilnya 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat 144 dikurangkan berarti akar dari 81, sehingga panjangnya BC adalah 9. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar. Jadi dari gambar ini ada segitiga ABC dengan AB sisi siku-siku, BC sisi siku-siku, dan AC ini adalah sisi miring bagi segitiga ABC. Sedangkan segitiga yang kedua, segitiga ACD. Maka kalau segitiga ACD, AC ini adalah sisi siku-siku, CD sisi siku-siku, dan AD adalah sisi miring. Kemudian yang diketahui gambar tersebut, hitung panjang AC dan BC. Nah, jadi kalau menghitung AC, perhatikan segitiga ACD. Nah, jadi ACD ini sisi miringnya 17, sisi siku-sikunya yang lainnya 8. Maka kalau mencari AC berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat di akar. Nah, hasilnya ketemu 15. Nah, ketika AC sudah ketemu 15, maka BC ini bisa dihitung. Jadi AC ini ketemu 15, maka panjangnya BC adalah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat kemudian diakar. Berarti 15 kuadrat
dikurangi 9 kuadrat, kemudian diakar, hasilnya ketemu 12. Contoh berikutnya, perhatikan gambar, hitung panjang PQ. Nah, hitung panjang PQ ya. Jadi PQ itu adalah sisi siku-siku. Yang diketahui sisi miring 35 cm dan sisi siku-siku yang lainnya 21 cm. Maka panjang PQ sisi miring dikuadratkan, berarti 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat, berarti akar dari 784. Nah, hasilnya adalah 24 cm. Berikutnya perhatikan gambar, hitung BD dan CD. Nah, jadi untuk menghitung BD, perhatikan segitiga siku-siku yang atas. Nah, jadi BD ini adalah sisi siku-siku dari segitiga ABC. Maka panjang BD ini berarti 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 225 dikurangi 81. Berarti 144. Akar dari 144 12 lah. BD ini ketemu 12. Maka untuk menghitung panjangnya CD, berarti perhatikan segitiga yang bawah, berarti CD ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Maka untuk menghitungnya adalah sisi siku-siku dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Berarti untuk menghitung panjang CD, 5 kuadrat ditambah BD tadi sudah dihitung 12. Nah, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 25 ditambah 144, akar dari 169 sama dengan 13 cm. Kemudian untuk contoh terapannya, sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km. Hitung jarak terpendek kapal dari titik awal. Nah, simulasi gambarnya seperti ini. Jadi atas itu utara, ini titik awal, berlayar sejauh 100 km ke timur. Nah, ini 100 km, kemudian berbelok ke utara, berarti ke atas 75 km. Jadi posisi akhirnya di sini, posisi kapal di titik O ini. Jarak terpendek dari titik awal berarti garis miring ini. Jadi kalau diperhatikan membentuk segitiga siku-siku, berarti jarak terpendek itu mencari sisi miring dari segitiga siku-siku itu. Berarti AU untuk mencari sisi miring berarti sisi siku-siku dikuadratkan, dijumlahkan. Nah, jadi 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat, hasilnya 125 km. Demikian materi yang saya sampaikan tentang materi Pythagoras. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.